Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevalino Rofik Ismail dari kelas IF02 dengan NIM 22114629. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan komputer. Pada presentasi kali ini, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua awal penemuan, yang ketiga sejarah, dan yang terakhir adalah ciri-ciri. Yang pertama, pengertian. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambar orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Awal mula penemuan komputer. Keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine Number One. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin menganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai Bapak Komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama, dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, yaitu Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam.
Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Yang terakhir, ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 hingga 1959. Ciri-cirinya adalah yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, menggunakan konsep storage program. Yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Yang keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 801 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Yang kedua, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Ciri yang pertama adalah kapasitas memori cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibanding tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Selanjutnya komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 hingga 1970. Ciri yang pertama, komponen yang dipakai adalah Integrated Circuit atau EV yang terdiri atas ratusan dan ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Contohnya komputer IBM S atau 30, Nova, dan CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Yang selanjutnya komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Ciri yang pertama adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, seperti komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Yang terakhir, komputer generasi kelima. Ciri yang pertama adalah komputer yang dipakai VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang ciri kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Lalu AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Yang keempat, Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.